Wah, siapa itu? Louis, pacar apa Lis? Di rumah atau di asrama? John, ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kita masih belajar tentang menganalisa data yang terstruktur. Ya, berarti ada ya data yang tidak terstruktur. Biasanya waktu pembuatan pemrograman atau fasilitas yang menggunakan sebuah data biasanya menggunakan data yang terstruktur. Maksudnya apa terstruktur? Ya, tersusun rapi berdasarkan tipe-tipe data yang diinginkan. Kalau tipe datanya teks, datanya harus berupa huruf-huruf. Kalau tipe datanya numerik atau angka-angka, data yang dimasukkan harus angka-angka. Kalau datanya masuk berupa tanggal, tipe data yang ada di data itu penyimpanannya harus tanggal. Jadi ada perbedaannya angka dan tanggal. Ya. Jadi itu. Jadi tidak ada kesalahan waktu menginput atau memasukkan data sehingga kita dapat mengoperasikan atau mengolah data yang benar, tersusun dengan rapi, maksudnya terstruktur dengan rapi. Kalau angka ya angka, teks ya teks, sehingga mengurangi kesalahan waktu kita memasukkan sebuah data di dalam sebuah database. Database itu adalah penampung data sebelum diolah. Oke ya. Dan alat yang digunakan adalah seperti yang Bapak sharingkan di GC, yaitu untuk mengolahnya sementara kita menggunakan fasilitas Microsoft Office yang disediakan oleh Microsoft Office menggunakan Excel. Di mana di Excel itu ada pengolahan data, merangkum, menjumlah atau menampilkan data seperti yang kita inginkan berdasarkan kolom-kolom atau berupa tabel-tabel, kolomnya saja. Nama-nama kolom, kita ngolahnya nanti tersusun dengan rapi, data apa yang kita inginkan, ya, berdasarkan kolom. Ya, nanti filternya kita buat seperti apa, nanti tersusun seperti baik sekali di dalam menggunakan pivot table. Namanya pivot table atau bacanya pivot table. Apa pivot table? Nah, Bapak bacaan ini apa ya? Tadi nggak ketemu. Pivot table itu kalau garis besarnya itu merangkum atau mengelompokkan data berdasarkan nama-nama kolom. Sampai sini mengerti kah? Jadi sehingga kita mencari informasi apa yang kita inginkan di dalam tabel yang isinya begitu banyak sekali. Jadi kita bisa merangkumkan atau mengelompokkan data berdasarkan nama-nama kolom yang kita inginkan untuk mencari sebuah informasi di dalam data tersebut. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Mengerti ya? Bapak mau berusaha untuk pelan-pelan sekali. Biasanya Bapak mau pengen cepat-cepat, tapi Bapak belajar untuk lambat, lemot gitu untuk belajar, mengajar maksudnya anak ya. Bisa diikuti ya anak-anak ya? Apa masih kurang lambat? Bisa diikuti, Pak. Yang lain? Adakah keluhan yang lain? Pak, kurang lambat? Ya enggak apa-apa, Bapak tak
tak lambat-lambatkan gitu. Ada? Terus? Lanjut ya. Ya, contohnya kita mulai saja ya, waktu mengelompokkan bagaimana dengan menggunakan sebuah pivot table. Ya, kita mencari datanya di internet. Di sini Bapak sudah sediakan datanya, Bapak sudah download. Kalian bisa mencari sendiri juga tidak apa-apa, cari data yang lain juga tidak apa-apa. Ya. Sudah, kelihatankah? Ya, ini datanya yang kita pakai untuk kita olah datanya. Bapak share saja. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Ini adalah data-data yang Bapak cari atau di buku yang sudah sediakan banyak data yang open data. Ya, open data itu maksudnya terbuka untuk umum. Jadi dipublikasikan untuk bisa diolah. Dan ini tidak asal ya, tidak asal membuat data, tetapi ini sudah berdasarkan dengan siapa yang membuat data ini ya. Ini sudah dikonfirmasi untuk bahwa data ini betul ya, sehingga kita bisa mengolahnya menjadi sebuah informasi yang kita butuhkan. Nah, sampai sini jelas ya. Kemudian kita download data yang kita pakai ini sebelum kita olah. Kalau seperti ini tidak bisa diapa-apakan sebelum kita download ya. Bapak download dulu supaya kita bisa mengolahnya. Kalian bisa mencari yang ada di Bapak share di situ ya, Bapak sharing ini. Bisa ambil data di sini ya. Ini sudah Bapak di Google Drive Bapak. Tapi ini ada di data jakarta.co.id. Boleh ambil di sini langsung di-download. Bentuknya seperti apa sih? Boleh kita lari ke sana dulu, seperti apa sih ya? Datanya seperti apa? Bentuknya ya. Oke, bisa kalian ambil yang lain juga boleh ya. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Ini data dari Open Data Jakarta.co.id. Ya, ini bisa unduh data. Nah, ini ya kalian bisa. Oh, kelihatan kah? Ya, kelihatan ya. Unduh data. Jadi ini bisa dilihat di sini. Wah, ini nama sekolahnya, ini kolomnya. Jadi kita nanti mengolahnya berdasarkan nama kolom. Nama kolom itu ini ya. Kalau orang-orang komputer atau pemrograman, ini namanya file. File nah, atau kolom-kolom. Nanti menyimpannya di dalam data itu berdasarkan field atau kolomnya ini ya. Nama sekolah ya, kalau ini kurang besar, oh ya bisa dibesarkan. Ini nomor apa ini ya? SN ya, sekolah, nomor induk mungkin ya. Kemudian ini adalah apa ya? BP. Ya, apa? Nama sekolah SD atau apa gitu ya, isinya adalah SMP saja. Kemudian statusnya negeri atau swasta, isinya guru jumlahnya, PD, ini PD-nya apa ya? Kalau Bapak baca di buku ini sudah ada ya, jumlah peserta didik, oh ternyata jumlah siswa, ini kecamatan, ini wilayahnya ada di mana, di Jakarta. Ya, kalian bisa cari sendiri, yang lain juga boleh, banyak di sini. Cari data di mana, topiknya apa. Ini open data, maksudnya terbuka untuk umum anak-anak. Kalian boleh ambil yang lain dari ini juga boleh. Mengerti ya? Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke. Oh,
kok hilang share-nya. Data, mana data? Ya. Ya, ini Bapak download, masuk ke dalam Excel ya. Microsoft Excel atau di Google Sheet masih belum ada pivot table kayaknya anak-anak. Ya, perlu kita coba ya. Betulkah di Google Sheet sudah menyediakan pivot table? Ya. Ini masuk di Google Sheet. Nah, insert pivot table adakah? Oh, ini sudah ada ya. Kalian bisa ngolah di sini di pivot table-nya Google Sheet juga boleh. Ya. Tapi sebelum menggunakan ini lebih baiknya kita menggunakan pivot table kepunyaan Excel ya. Supaya lebih gampang masuk di dalam Google Sheet yang ada pivot table-nya, kalian tidak kesulitan untuk memahaminya. Mengerti ya? Kita balik ke sini. Ya, Bapak download berupa Excel ya. Download. Nah, ini Bapak download, masukkan di dokumen sebentar. Oke, sudah. Oh ya. Bapak stop dulu. Bapak share Windows saja, entire screen biar gampang wis. Biar nggak pindah-pindah, nggak muyek. Wih, kelihatan apa ini? Masuk ke Drive, dokumen. Tadi Bapak simpan di sini. Nah, ini ya. Bapak open. Nah, seperti ini anak-anak. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Excel. Bapak nggak bisa, ini nanti gambarnya aneh. Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, bentuknya ini adalah datanya berupa, tadi berupa apa ya? Tipe datanya adalah bukan Excel tipe, atau extensionnya adalah hasil downloadan tadi CSV. Nah, apa Pak itu CSV? Nah, ini ya, koma, C, ini koma, S, ini separate atau hanya koma separate value atau isi yang dibatasi dengan koma. Nah, ya. Coba perhatikan, datanya adalah semua data yang ada di sini dibatasi dengan koma. Jadi dikatakan extensionnya ini adalah CSV, maka koma separate value, isi dibatasi dengan koma. Kelihatan kan anak? Kelihatan, Bapak Pak. besarkan ya. Nih, Bapak besarkan. Ini ada koma. Jadi data-data ini dibatasi dengan koma. Oh, Pak, ini kok ajur ini ya, Pak? Iya, ajur. Tapi kita bisa mengolahnya ya. Dibuat menjadi tabel. Nah, jadi kita belajar satu-satu ini ya. Jadi CSV ini tabel ngelowumpuk jadi satu per baris ini ya, per baris ya. Untungnya masih per baris, bukan ngelowumpuk jadi satu ya. Satu kolom isinya adalah ini. Nah, nama, koma, NPS dan seterusnya dibatasi dengan koma. Ini ternyata bisa dibuat menjadi tabel untung berdasarkan koma. Ya, kita rubah. Ini datanya ini sampai banyak sekali, ini sampai 1000 kalau nggak salah. Berapa baris ini? Wih, nah ini 1000 sekian. Nah, ya. Oke, kembali.
Kita ngerubahnya bagaimana? Ya, diklik bagian kolom A. Nah, ini diklik ya. Jadi kita set kolom A ini. Ya. Kemudian kita rubah menjadi mana ini ya? Nah, ini ya. Data, kemudian geser ke kanan, cari namanya text to column. Ya, text to column. Jadi data teks dirubah menjadi kolom. Sampai sini ngikut ya. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa. Kemudian ini di next, delimate ya, karakter, koma, berdasarkan koma, per tab. Next, kemudian batasnya adalah koma. Nah, sudah jadi. Nah, ini hasilnya. Oke ya. Kemudian di next, finish, selesai. Jadi. Oke. Loh, ini kok jadi begini? Nah, ya, karena ini teksnya kurang lebar. Nah, oke ya. Jangan bingung ya. Sampai sini jelas. Jadi sudah dipecah-pecah sekarang. No, ya. Sampai sini ngerti? Anak-anak? Sangat jelas, Pak. Oke, Bapak kecilkan ya. Ini terlalu besar. Nah, gimana fasilitas pivot table-nya untuk data berdasarkan ini? Ini data paling banyak dan tidak bisa dicari informasinya seperti apa, seperti yang kita inginkan. Ya. Misalkan ada seseorang yang di dalam data ini, tolong dong nama, misalkan, coba diurutkan berdasarkan MPSN-nya. Nah, ini kan urut. Ini acak ini. Coba diurutkan berdasarkan ini. Coba diurutkan bagaimana. Coba diurutkan berdasarkan nama sekolah. Berdasarkan apa ini BP ya? Lupa Bapak ini. Nah, SMP atau nama model sekolahnya. Ya. SMP, SMPK dan sebagainya. Ya. Cuma SMP saja. Kemudian atau berdasarkan status. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita, pivot table-nya. Mengelompokkan mau berdasarkan apa. Sampai sini dulu. Ngerti ya? Mengerti, Pak. Yang lain, mosok nah ditok ngerti. Yang lainnya gimana? Halo? Mengerti, Pak. Ngerti? Halo, Pak. Ya. Oke, sekarang kita menggunakan pivot table mulainya ya. Atau kita bisa mengurutkan dari ini diurutkan juga boleh. Tapi hanya mengurutkan saja. Belum diolah ya. Atau kita mengurutkan berdasarkan nama sekolah ya, di sort namanya. Coba cari sort. Nah, ini ya, sort. Sortir namanya. Sort mengurutkan data. Ya, coba diklik bagian sini. Ya, kemudian sort dari A sampai Z. Ya. Coba nanti kalau ada yang salah kita undo saja ya. Klik. Oke. Betulkah? Ya, berdasarkan ini. Sudah urut. Ya. Berarti kan ini ada kesalahan ya. Ini ada yang salah. Berarti apa ini ada yang salah? Nah, kita nanti bisa mengoreksi ada yang salah. Berdasarkan ini ya. Atau dari A sampai Z ini artinya mengurutkan data dari yang kecil sampai ke besar. Atau kebalikannya. Sampai sini ngerti ya? Atau berdasarkan apa kita mengurutkan? Nah, ya, berdasarkan apa? Misalkan, ini berdasarkan tadi standarnya adalah nama sekolah. Atau kita mengurutkan berdasarkan, nah ini ya, NPSN. Nah, oke.
langsung di OK saja NPSN. Urut berdasarkan NPSN. Nah, mengerti ya sampai sini? Atau diurutkan berdasarkan nama guru, jumlah. Oh iya, guru. Guru. Oke. Dari kecil ke besar. Oke. Ya, seperti ini. Sampai ini ngerti ya? Boleh kalian coba lagi. Oke, berikutnya menggunakan pivot table yaitu view. Mana tadi ya? Insert ya, bagian insert. Nah, ini pivot table. Diklik pivot table-nya. Ya. Jadi hasilnya nanti dari sebuah data yang banyak ini kita mau cari selectable-nya, range-nya ini ya. Aturannya sampai mana? Ya ini semua. Ini semua. Jadi semua data sampai bawah. Kemudian ditaruh di mana hasil pivot table-nya? Di new sheet, worksheet baru, atau di dalam sini langsung dirubah. Tapi kita kesulitan kalau yang ini ya. Atau lokasi yang lain juga boleh ya. Yang ini aja ya. Sementara new sheet ya, new sheet itu yang ini ya. New sheet. Oke ya. Oke. Ya, ini adalah tampilan pivot table yang masih kosong. Kira-kira mau yang ditampilkan berdasarkan apa? Ngerti kan anak? Jadi kita mau menampilkan berdasarkan kolom apa. Ini adalah filternya. Filter itu adalah berdasarkan apa yang kita mau masukkan di dalam filter. Tahu filter, saringan. Misalkan sekolah saja, sekolah ini saja yang keluar. Nah, ya, yang tampilkan. Misalkan seperti ini. Diklik, geser ke sini. Taruh. Ya. Jadi nanti ada beberapa nama di sini, nama sekolah. Ya, ini ya, ada beberapa nama sekolah, banyak sekali. Jadi nanti saya mau SMP 10 November saja yang ditampilkan di data ini. Sampai sini ngerti bagian filter? Ngerti Pak. Ngerti ya? Kemudian, ya, ada yang tanya? Paham. Ya, kemudian row dan kolom dan isinya. Isi biasa bisa berupa hitung-hitungan nanti di sini, value isinya. Ya. Kemudian kolomnya kira-kira mau ditampilkan berdasarkan kolom. Ya, kolomnya apa yang kita inginkan? Misalkan nama NPSN saja. Taruh di kolom. Wih, panjang sekali. Sampai banyak sekali. Tapi untuk khusus ini ditampilkan semua berdasarkan kolom. Ya, kalau SMP 10 November berarti NPSM-nya apa? Oke. Nah, ini cuma satu. Oke ya. Kalau ditaruh di row, Pak, bagaimana? Boleh. Nanti hasilnya seperti apa? Coba saja. Ya, seperti ini. Bapak tampilkan semua. Ya, jadi NPSN sampai bawah. Nah, kira-kira apa lagi? Misalkan gurunya, jumlah guru. Nah, seperti ini. Jadi NPSN, jumlah guru, dan seterusnya. Ini jelek tampilannya, Nana. Nanti kita bisa olah bentuk tabelnya seperti apa. Oke ya, misalkan kecamatan. Nah, terus sampai ke bawah. Nah, nanti bentuk format kolomnya bisa kita atur. Aturnya di mana? Bagian desain. Nah, seperti ini. Subtotal nggak perlu ya. Do not show subtotal karena kita nggak bisa jumlah. Atau juga boleh nanti satu-satu.
Kita pilih satu saja, do not show. Kemudian ini layoutnya compact. Kemudian remove blank itu adalah jangan menampilkan data yang kosong. Ya. Coba satu-satu seperti ini, nggak kelihatan jelas. Misalkan ditambahi lagi. Ya, seperti ini ada beberapa data. Atau untuk yang angka itu bisa ditaruh di bagian kolom. Misalkan seperti ini. Banyak sekali. Oke ya. Jadi layoutnya kita rubah seperti apa yang bagus. Oke. Pilih satu, ya ini lebih bagus. Kemudian show outline, ya seperti ini. Kompak, jelek, nggak ngerti malahan. Yang tabular form, ya, seperti ini. Ingat yang tanda asteris ini, kalau seperti ini berarti kurang lebar ya. Oke, sampai sini. Ini bentuknya adalah show in tabular form, berbentuk tabel. Ya. Oke. Kemudian hasilnya seperti apa untuk bentuk filternya ini? Misalkan satu sekolah ini aja, yang ini apa? Oke, kelihatan satu. Jadi merangkum ini anak-anak ya. Merangkum. Simple dan cepat sekali. Mengertikah anak-anak sampai sini? Sangat dimengerti, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Adakah? Tugasnya cuma difotokan gitu kan, Pak ya? Ya, hasilnya nanti seperti apa? Tapi sesuai dengan permintaan, Bapak minta seperti ini, coba difoto. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Boleh dicontoh di buku. Nah, itu lengkap sudah. Di buku cetak. Ya. Dari nomor 1 sampai nomor berapa ini? 9. Nah, baru coba di screenshot nomor 9. Dan di screenshot nomor 8. Hasilnya seperti apa? Pivot table-nya. Jelaskah? Atau di bagian nomor 6 itu bisa langsung difoto besar. Bisa dibuka buku cetaknya. Bisa? Halo anak-anak? Coba kita contoh yang halaman nomor 4. Ya. Sampai nomor 6. Pilih fieldnya yang mau dipilih apa saja. Ya. Bapak tambahi seperti yang dicontoh di situ adalah kecamatan ditampilkan semua. Kemudian status enggak usah. Apa ini Bapak enggak ketok, hurufnya kecil-kecil anak-anak. Aduh. Status boleh.
Halo? Bisa Halo Pak dibuka Tri. bukunya? Bisa Pak. Ya, sambil lihat di bukunya ya. Sampai nomor 6. Dari nomor 6 tadi sudah sampai 1 sampai 5 sudah dimunculkan. Jadi kalian bisa merubah ringkasan-ringkasan sebuah data yang kalian inginkan untuk menjadi informasi yang dibutuhkan seperti apa. Ya. Ini ada beberapa kolom, icon, ini drop, ya, yang mau ditampilkan apa saja. Ini kalau ini select all semua, ya. Ini juga yang mau ditampilkan apa saja. Nah, tinggal dicentang yang tidak perlu ya, nggak usah dicentang, gitu ya. Ini adalah namanya drag and drop. Kok drag and drop? Filternya, filter sendiri-sendiri. Ya. Yang mau ditampilkan yang mana saja nilainya. Nah, ini ya, sudah nggak perlu kalau nilai ya berarti harus semua. Nah, ini ditampilkan negeri, swasta, SMP, KSMP, atau yang negeri saja boleh. Ya. Ini adalah jumlah SMPK-nya berapa, swastanya berapa. Ini menghitung anak-anak. Itu nanti minggu depan caranya menghitung. Sampai sini adakah pertanyaan? Ini hanya bagaimana cara membuat pivot table dan merangkumnya yang kita inginkan mau seperti apa, ya. Sampai sini adakah pertanyaan anak-anak? Halo? Tidak ada Pak. Adakah gitu loh. Ada, Pak. Oke. Tanya aja, jangan malu-malu. Ayo, adakah pertanyaan? Tugasmu adalah membuat sampai nomor 9 di foto. Sambil pivot table-nya ditampilkan supaya kelihatan. Kalian membuat tabel atau pivotnya nggak ada. Ini berarti ada kesimpulan kalian hanya membuat tabel saja. Tidak mengolah dengan menggunakan pivot table. Ya, pivot table ditampilkan terus di screenshot. Sampai sini jelaskah anak-anak? Sangat jelas Pak. Yang lain, Renaldi, kejelasan Renaldi. Yang lain. Ayo dong, jangan diam-diam. Ini nanti bisa pakai rumus-rumus anak-anak nanti. Untuk menjumlah dan sebagainya. Ada rumusnya. Ayo, mana ada pertanyaan? Tidak adakah? Halo? Nggak ada, Pak. Halo Pak. Tidak adakah? Masa sih nggak ada pertanyaan? Dari Oki Pak, katanya untuk bagian ngesortir datanya gimana tadi Pak? Bisa diulangi kah Pak? Hah? Sortir? Ngesortir Pak. Sortir. Oh, datanya bukan pivot table. Iya Pak. Ngesortir data Pak. Sortir data. Bentar, Bapak. Tutup dulu Windows saja.
Sortir yang ini toh. Diurutkan. Halo? Siapa tadi? Oke, Pak. Oke, mau ngurutkan berdasarkan apa? Ini data, dipencet datanya. Ini kan berupa data. Ini ada sort. Nah, sort berdasarkan NPSN atau berdasarkan apa? Nama kolomnya. Berdasarkan BP. Ini mungkin ada isinya. Dikasih warna atau apa. Ini urutannya berdasarkan dari kecil ke besar. Kalau berupa teks berarti huruf berurutan A sampai Z dan seterusnya. Nah, seperti ini. Urut. Belum urut kah? Urut kah? Ada lagi? Ini ada beberapa data yang salah, nanti kita bisa olah. Bagaimana kok bisa salah ini? Nah, ini ya geser ke sana ini. Kebanyakan kolom 1. Ada lagi pertanyaan? Halo? Adakah pertanyaan lagi? Kalau short itu berdasarkan huruf anak-anak. Kalau teks ya berdasarkan huruf. Huruf A sampai Z atau Z sampai A. Kalau angka dari kecil ke besar, ini artinya ya, atau dari besar ke kecil, ini shortnya. Filter ini saringan. Saringan itu ya apa yang kita keluarkan. Nah, ini ya. Pilih yang mana yang mau dikeluarkan. Ini ya. Apa saja, itu hampir sama tampilannya dengan pivot table. Ini ditampilkan semua. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi anak-anak? Pivot table tidak untuk menghapus ya anak-anak. Tidak boleh. Jadi pivot table digunakan hanya untuk mengelompokkan data yang kita inginkan. Jadi nggak perlu dihapus. Nggak perlu menghapus. Hanya perlunya kalau mau pengen dihapus ya nggak usah ditampilkan saja. Seperti tadi, nggak usah dicentang. Itu artinya sudah diperkirakan, artinya nggak dilihatkan gitu ya. Nggak dihitung kalau angka. Nggak ditampilkan dan sebagainya. Sehingga tidak bisa mengurangi atau menambahkan. Ya, datanya kalau berupa angka, angkanya itu tidak ditambahkan atau dikurangi. Seperti itu. Jadi nggak usah dihapus, nggak perlu. Kalau datanya sudah terhapus Pak, ya itu lain ceritanya. Kalau di dalam pivot table itu hanya fungsinya merangkum. Sehingga tidak terlalu banyak data yang ditampilkan. 1000 data tadi, mungkin kita perlu cuma 10 atau berapa, dan seterusnya. Jadi namanya juga merangkum data yang kita inginkan. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Halo? Jadi yang Bapak minta jangan terlalu banyak yang ditampilkan. Di sini ada contoh. Ya, mana nih ya? Ya udah wes persis, biar daripada bingung kalian kerjakan persis sampai angka 9. Nomor 9. Terus difoto, kumpulkan di GC. Jelaskah, anak-anak? Sangat jelas, Pak. Ya, coba sih kita sekarang nyoba di Google Sheet. Ya, di Google Sheet bisakah dibuat pivot table? Nah, kita coba sekarang. Tab pivot table namanya data. Pivot
table, insert pivot table. Coba diklik, apakah tampilannya sama? Ya, create pivot table, new sheet atau existing sheet. New sheet saja ya, biar gampang. Create. Nah, kosong, sheet kosong, ya tampilannya sama. Tugasnya ya. Row-nya apa? Kolomnya value filter. Sama tampilannya ya. Tapi ini berupa baris. Tapi kalau Excel berupa kotak-kotak. Nah, kita mau isi apa ini? Bagian kolom, value dan sebagainya. Di add row. Ya, ini ada ya, mau dicilih kemana? Row, misalkan nama sekolah. Oke ya, sudah muncul. Oke ya, kemudian ditambahkan lagi row-nya. Mau ditambahkan apa lagi row-nya? Row tahu row, anak-anak? Kalau baris ya. Barisnya mau ditambahi, misalkan habis nama sekolah, statusnya misalkan. Ya, hasilnya seperti ini. Sekolah ini adalah swasta. Ya. Kemudian bagian kolom mau ditambahkan apa isinya? Misalkan guru, jumlah guru. Ya, error. Nah, lemot. Ya, bisakah? Kalau ref begini, kalau ada kesalahan, nah, ketahuan ya. Guru, wah jumlahnya ke sana, berarti tidak cocok, nggak usah ditampilkan. Kolomnya bisa dihapus di sini, disilang. Ya. Misalkan apa ini? Kolom, bagian kolom cocoknya apa? Coba sih kata teks. Apa? BP sudah, MPSN. Bisakah? Error anak-anak, tidak mau. Nah, ya. Tidak mau bagian kolom untuk MPSN dihapus saja. Oke. Hampir sama penggunaannya anak-anak. Hanya kita mau mengolah bentuk tabelnya dibuat seperti apa. Ini yang belum. Coba bagian tabelnya mana tadi ya? Bentuk tabel kok nggak kelihatan tadi. Ya ini sum, oh bukan. Cari rata-rata average, menjumlah nama, nggak mungkin menjumlah, menghitung sekolah, ini ya menghitung sekolah, menjumlah masing-masing wilayah. Coba aja ya. Wah seperti ini langsung ternyata anak. Wilayah Jakarta sekian PD-nya. Jakarta Pusat. Nah, ini enak kalau di ini di Google Sheet. Misalkan menghitung nama sekolah setiap wilayah. Gampang. Enak kalau di Google Sheet ya, tidak ada, nggak usah pakai rumus sudah jadi. Enak, tambah enak kalau di Google Sheet. Kalau di Excel kita menghitung sendiri anak-anak. Oke. Bisa dicoba di Google Sheet, lebih gampang ternyata. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau kesulitan di dalam Google Sheet boleh ditanyakan. Dicoba ya. Halo, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Nah, coba dia ya cocokkan sampai nomor 9. Hasilnya seperti apa? Betulkah? Jangan lebar-lebar ya. Kalau kolomnya kira-kira terlalu lebar, dikecilkan saja kolomnya. Bisa mengecilkan kolom? Bisa, Pak. Adakah yang kesulitan mengecilkan kolom? Ya apa Pak, ngecilkan kolom Ibu Pak?
Kok ini? Salah. Loh, kok hilang? Excelnya Bapak mati. Ini loh nak, mengecilkan ini loh, mengecilkan. Masa enggak ngerti? Kalau bagian pivot table hasilnya terlalu lebar, ini ya, misalkan ke sana hasilnya nanti, coba dikecilkan saja. Bisa ngerti ya? Bisa? Ngerti, Jadi Pak. ikuti Bisa, Pak. aturan mulai dari nomor 1 sampai 9, kemudian difoto. Oke? Kalau kesulitan untuk memahami, boleh ditanya di grup. Ada pertanyaan terakhir, anak-anak? Kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk absen. Bapak tunggu sampai nanti sore, baru Bapak nilai hasilnya kalian mengerjakan atau tidak. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Tuhan memberkati. Boleh ditinggal. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yo. Kasih Pak Tri. Oh iya Pak, mau Apa? bilang katanya Arut tadi gak ikut meet gara-gara error Pak. Error. Wifi-nya. Yang mana error? Arut Pak. Wifi-nya Arut katanya error Pak. Jadi gak bisa masuk meet Pak. Minta baru Makanya- paling. Kenapa, Pak? Minta baru. Kayaknya sih gitu Pak. Makasih Pak. Ya, itu Re. Temanmu Oh, absen itu apa, Re. Pak? Enggak kamu perlukah ini? Ini saya nunggu untuk semuanya absen, Pak. Ya. Nah, kok selesai baru